Shalom semua warga kerajaan. Kita memasuki tema yang baru bulan ini, Glorify the King through me. Tapi sebetulnya lebih cocok through us, melalui perwakilannya di atas muka bumi, yaitu eklesianya, gerejanya. Di ayat pokok kita ada dalam Matius 5 ayat 16 yang berkata begini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya, ya, so shine before men, orang lain, ya, supaya mereka melihat apa? Ini caranya mempermuliakan Tuhan, perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita dipanggil jadi saksinya Tuhan. Dan ayat-ayat selanjutnya diterangkan siapa kita. Banyak orang berkhotbah begini, kita ini harus menjadi garam dan terang. Saya tidak melihat itu ada dalam firman Tuhan. Tuhan membuat pernyataan kepada, sebab ini tidak untuk semua orang. Ini untuk warga kerajaan yang dilahirkan kembali, dipenuhi Roh Kudus. Dan jangan lupa, our God is a God of glory. Tuhan kita, the Lord of glory. Dan Roh Kudus yang di dalam kita dan di antara kita adalah the Spirit of glory. Dan kemuliaannya itu dinyatakan, kamu adalah garam bumi sebetulnya, the salt of the earth. Salt of the earth itu saudaraku bukan cuma membuat subur, ya, seperti pupuk begitu, tetapi lebih daripada itu merubah, bisa merubah yaitu keadaan daripada tanah yang tidak produktif. Kalau Anda sekarang pergi ke daerah Laut Mati, ya, maka apa yang saudara lihat, yang jadinya begitu gersang. Saya pergi ke pertama Israel tahun 86, nggak ada apa-apa di situ, semuanya mati saudaraku. Di sekitar Laut Mati, namanya Laut Mati saudara, ya. Tetapi sekarang begitu subur. Dan saya percaya berdasarkan ayat ini, ya, kita harus berguna saudara. Kamu adalah terang dunia. Terang dunia itu adalah the light of the world. Dunia ini dalam kegelapan. Makin lama makin gelap. Orang tidak tahu dia itu pria atau wanita saudaraku. Namanya sekarang gender dysphoria saudara. Tapi kota yang tertaras gunung tidak mungkin tersembunyi. Ini adalah kota-kota perlindungan yang disebutkan dalam Alkitab. Ada 6 kota perlindungan. Dan seharusnya gereja Tuhan seperti kota perlindungan itu. Tempat di mereka menemukan, yaitu saudaraku, keadilan. Di dunia nggak ada keadilan, ya. Apa yang bisa menghalangi kita jadi memuliakan Tuhan? Ayat 15, orang tidak menyalakan pelita. Ya, ketika kita dilahirkan kembali, maka roh kita yang mati. Pelita itu adalah roh manusia. Roh manusia itu dulu dalam dosa mati. Ketika Roh Kudus datang, kan datang dalam nyala api. Maka pelita itu menyala. Tapi tidak boleh ditaruh di bawah gantang. Gantang itu loh saudaraku, ya. Kehidupan soulless life, kehidupan kita, ya. Bios, ya, suhe. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita tentang yaitu kehidupan yang kekal, zoe saudaraku. Tetapi tidak boleh taruh di bawah gantang. Kalau kehidupan kita lowly, tidak ada orang bisa jadi berkat. Tapi ditaruh di atas kaki Dian. Kaki Dian bukan cuma pelita, tetapi itu adalah kaki Dian, menorah. Dan menorah itu simbol daripada eklesia Tuhan, jemaat Tuhan. Kita baca dalam kitab Wahyu, pasal pertama misalnya. Nah itu dijelaskan. Dia ada di antara, anak manusia itu ada di antara ketujuh kaki Dian itu. Sehingga menerangi semua orang di mana yang di dalam rumah. Ya saudaraku, tidak semua orang sudah dalam rumahnya Tuhan kan. Hanya keluarga Allah. Demikian hendaknya sekarang terangmu bercahaya di mana? Di depan semua orang. Sehingga orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Kita tidak selamatkan karena perbuatan baik. Ketika diselamatkan, kita bisa berbuat baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Glorify the King through our life and good works. God bless you. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Saudara bersuka cita, amin. Amin. Saudara siap untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Coba lambaikan tangan saudara. Berikan sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur, anugerah-Mu luar biasa.
Engkau sudah memanggil kami, memilih kami, menetapkan kami. Untuk kami boleh menjadi milik kepunyaan-Mu. Dan Engkau menjadikan setiap kami berharga di mata Engkau. Terima kasih buat hari ini. Kami boleh datang ke hadirat-Mu. Kami merendahkan hati kami. Kami perlu Engkau, kami perlu kuasa-Mu. Kami perlu urapan-Mu yang baru atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, kami memberkati, kami melepaskan berkat-Mu, blessing-Mu atas bangsa kami, atas negeri kami. Biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang berkenan di hati Tuhan. Bangsa ini menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Para pemimpinnya, mulai presiden, wakil presiden, sampai pemerintahan yang ada di daerah. Kiranya mereka juga menjadi orang-orang yang hidup dalam takut akan Tuhan. Bahkan kota di mana Tuhan tempatkan kami, kota Bondowoso, Tuhan juga berkati. Lawat kota ini. Biarlah melalui setiap kehidupan kami, kota ini dimenangkan bagi nama Tuhan. Berkati kota ini, berkati penduduk yang ada di kota ini, berkati pemimpin yang ada di kota ini, bahkan gereja-Mu Tuhan. Kami bawa di dalam tangan Tuhan. Berkati setiap para pemimpin rohani kami. Berikan roh yang takut akan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan mereka. Bahkan setiap kami jemaat-Mu Tuhan, kami senantiasa ada dalam rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, ini menjadi doa kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami siap memuji Engkau, kami siap meninggikan Engkau, Raja di atas segala Raja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, Bapa besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Lord, we lift our voice to worship, to praise Your holy name. We give You the glory and the honor, Lord, we lift our voice to worship, to praise Your holy name. For You are great, You do miracles so great. There is no one else like You. There is no one else like You. For You are
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya nama ya syikira nama lama ya syikira. Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Kau yang layak diagungkan. Kau yang layak disembah. Kau yang layak dimasyurkan tinggi. Terima kasih Tuhan. Ya nama ya syikira nama lama ya syikira. Ya lama ya syikira nama lama ya syikira. Ya lama ya syikira. Dimuliakan, mari tinggikan Dia. Ditinggikan Engkau Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Engkau Raja kami. Kau Rajaku yang bertata, Kau yang berkuasa, yang berkuasa.
raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Berapa banyak saudara percaya Tuhan kita hebat? Amin. Coba lambaikan tanganmu. Haleluya. Sebab Dia hebat. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya, Dia hebat. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih pemenang. Menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya, Tuhan kita dahsyat, amin. Tidak ada yang seperti Dia. Haleluya, mari puji tinggikan Dia, sebab Dia Raja kemuliaan. Dia satu-satunya penebus kita. Muliakan Bapaknya yang berperang bagi kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan. Muliakan Bapaknya, keselamatan jiwa kita. Katakan satu-satunya penebus, satu-satunya penebus.
bagi setiap kita. Amin. Mari kita terus tinggikan Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hidup kami menggenapi firman-Mu. Hidup kami menggenapi rencana-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sorak-sorai bagi Dia. Rencana-Mu dan karya-Mu, dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran bersamaku. Oh, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali
lagi katakan, kau bersamaku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan kita dengan sorak-sorai. Sorakan haleluya. 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 Terima kasih Bapa. Biarlah pujian penyembahan menjadi tempat Engkau bertahta di atas umat-Mu di tempat ini. Terima kasih buat kehadiran-Mu melalui apa yang boleh kami naikkan melalui korban syukur, korban pujian kami. Dan ini menjadi persembahan kami yang berkenan di hati-Mu, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Lawat kami dengan firman-Mu yang akan membebaskan kami dan memerdekakan setiap kami. Sebab firman-Mu sanggup Tuhan untuk menolong, membebaskan, memberikan kami mujizat demi mujizat terjadi atas kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan yang siap mendengar dan menjadi pelaku firman Tuhan menaruh dalam hatinya, katakan bersama-sama, amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, shalom semuanya. Wow, saya lihat wajahnya cerah semuanya ya. Coba toleh kanan kirinya dong. Haleluya, semuanya luar biasa hari ini ya. Ya baik, saudara, saya percaya bahwa di bulan September kita sudah masuk dalam tema penderitaan yang luar biasa gitu ya. Namun di bulan Oktober nanti ada satu tema yang saya bagikan hari ini, yaitu Grace to Glorify the King ya, atau anugerah untuk memuliakan Sang Raja, saudara. Tahukah saudara bahwa kita ini mendapatkan anugerah ketika diizinkan Tuhan untuk berhadapan muka dengan Tuhan. Amin. Ketika kita diberi kesempatan juga untuk menyembah, memuliakan Sang Raja. Sebab ada banyak orang di sana, saudara, diberikan kesempatan, namun tidak mengambil waktu yang tepat. Apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan dosa. Mereka mengikuti kedagingan mereka, mengikuti hawa nafsu, keinginan mereka. Dan ujung daripada kehidupan mereka, orang yang di luar Tuhan sana, saudara, itu adalah kebinasaan, hukuman yang kekal. Nah, kenapa saudara kita dikatakan merupakan anugerah untuk kita bisa memuliakan Bapa kita di sorga atau Sang Raja kita? Karena apa saudara? Karena kita yakin bahwa apa yang kita lakukan membawa kepada kehidupan yang kekal. Yang percaya, katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah anugerah buat kita. Hadir juga di tempat ini, saudara memuji dan menyembah Tuhan, mengangkat tangan, menaikkan dan menyuarakan kemuliaan bagi Sang Raja. Ku beri kemuliaan dan hormat. Wow, saya percaya saudara bahwa surga itu ada di tempat ini. Amin. Tuhan katakan ya kepada seorang wanita Samaria, saudara, bahwa kamu tidak akan menyembah lagi di Yerusalem atau di Gunung Gerizim tempat orang Samaria menyembah. Tetapi kamu akan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Artinya begini saudara, di mana engkau menaikkan dan memuliakan nama Tuhan, di situ engkau sedang menyembah Sang Raja. Haleluya. Di tempat ini saudara, saya percaya saudara akan bisa menikmati Tuhan tanpa saudara harus pergi ke Yerusalem gitu ya. Tanpa saudara harus pergi ke tempat-tempat khusus lainnya. Di mana orang Israel sampai hari ini percaya itu. Namun kita percaya di mana Tuhan dimuliakan, di sana kita bertemu dengan Sang Raja kita. Haleluya. Baik saudara, kita akan baca ayat bacaan hari ini di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Kita baca sama-sama ya. 2:3. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ayat ini yang mendasari saudara bagaimana hidup kita harus memuliakan Sang Raja. Nah, saya temukan di sini, namun saya tidak bahas hari ini. Namun saya temukan di sini saudara ada 2 hal di ayat ini yang mengatakan bagaimana kita bisa memuliakan Sang Raja, yaitu bertumbuh. Katakan bersama saya, bertumbuh. Kemudian yang kedua adalah mengenal Tuhan. Katakan bersama saya, mengenal Tuhan. Jadi pertumbuhan di dalam kasih karunia dan pengenalan kita akan Tuhan yang benar, bahkan semakin mengenal Dia, itu akan membuat Sang Raja kita dimuliakan. Amin. Pertanyaannya begini saudara, sudahkah kita bertumbuh? Sudahkah kita semakin mengenal Sang Raja atau mengenal
Yesus Kristus sebagai manusia biasa, sebagai seorang dokter saja ketika saudara sakit baru datang ke gereja. Atau Yesus sebagai bank saja, ATM yang bisa ditarik uangnya. Sehingga ketika saudara dalam pergumulan ekonomi baru datang ke gereja. Baru datang berdoa. Saudara yang kasih Tuhan, ayo kita kenal Sang Raja kita. Lebih daripada apa yang saudara bayangkan. Dia Bapa yang sangat baik. Amin. Nah, saya tidak akan bahas itu. Kita lanjut ayatnya saudara. Nah, saya percaya saudara bahwa setiap kita memuliakan Sang Raja itu adalah satu anugerah, kebanggaan, satu kesempatan saudara di mana kita harus pergunakan kesempatan untuk menyembah Sang Raja sebagai sesuatu yang sangat istimewa. Kita belajar di bulan September saudara bagaimana penderitaan itu adalah satu kehormatan juga bagi kita. Ya, orang menganggap bahwa penderitaan yang kita alami sebagai kesialan saudara. Namun saudara saya yakin tanpa salib tidak ada mahkota. Ya, Yesus mendapatkan mahkota karena apa saudara? Dia melalui penderitaan. Bersyukurlah saudara dalam penderitaan. Nah, bersyukur juga hari ini saudara bisa memuliakan Sang Raja. Melalui apa? Pujian penyembahan, pertumbuhan kita. Melalui apa? Melalui kehidupan kita. Melalui pengenalan kita akan Tuhan. Kita baca Mazmur 62 ayat 8. 2, 3. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Saudara yang kasih Tuhan, ini diucapkan oleh Daud saudara. Sebagai seorang yang sangat-sangat bisa menempatkan Tuhan pada porsinya. Sehingga saudara, Daud tidak khawatir akan hidupnya. Daud waktu dia memasmurkan lagu ini, mengucapkan firman atau ayat ini saudara, atau pujian ini, mazmur ini saudara, dia dalam keadaan yang terjepit. Dia dalam keadaan yang susah juga hidupnya. Tapi di tengah-tengah kesusahannya, dia bisa memuliakan Tuhan. Atau saudara hari ini, saudara hadapi persoalan, pergumulan yang belum kunjung selesai. Persoalan yang berat, pergumulan. Apa yang keluar dari lidah bibir kita saudara? Kekesalan, kekecewaan. Kemudian kata-kata yang tidak membangun dan menyalahkan orang lain saudara. Menggerutu, mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantasnya saudara. Melemahkan iman kita. Saudara ayo mari kita belajar daripada Daud. Amin. Karena begini saudara. Ketika saudara memuliakan Sang Raja, saya yakin ada sesuatu yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Ya. Di tengah-tengah persoalan bisa enggak saudara memuji-muji Tuhan? Saya bersyukur saudara di tempat ini. Kalau diajak memuji dan menyembah Tuhan luar biasa saudara ya. Tanpa malu-malu. Nanti kita akan belajar saudara. Bagaimana kita ya. Kenapa kita harus memuliakan Sang Raja. Ya. Kenapa saudara? Saya yakin saudara ketika saudara mengerti hal ini maka saudara akan senantiasa hidup di dalam berkemenangan. Artinya begini saudara, hidup berkemenangan adalah ketika saudara dalam keadaan pergumulan, saudara tetap berbahagia. Itu berkemenangan. Saudara dalam keadaan diberkati, saudara juga tetap cinta Tuhan. Itu berkemenangan. Karena banyak orang diberkati lupa Tuhan. Ya, karena banyak orang saudara sudah hidupnya naik ya level saudara, tetapi lupa Tuhan. Nah ini orang bukan berkemenangan saudara. Tapi saya percaya umat Tuhan di tempat ini adalah umat Tuhan yang selalu berkemenangan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah yang pertama begini saudara. Bahwa kenapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan. Atau memuliakan Sang Raja. Yang pertama adalah karena dia adalah Allah yang layak dipuji. Sepantasnya dipuji tanpa alasan. Kenapa kita memuji dia Pak? Saudara saya selalu ingatkan begini saudara, Tuhan itu tidak perlu apa-apa sebenarnya dalam kehidupan kita. Kepentingannya buat kita, supaya kita terhubung dan terkoneksi terus dengan Tuhan. Itu gunanya kita memuliakan Sang Raja, memuji, menyembah Tuhan. Jadi keuntungannya buat kita sendiri. Sehingga ketika dalam keadaan apapun kehidupan kita, saya tidak selalu mengatakan begini saudara, orang yang nanti meninggalkan Tuhan itu adalah orang yang mengalami pergumulan yang berat. Tidak saudara, tidak selalu arahnya seperti itu. Tetapi juga bisa terjadi hal begini saudara. Orang yang sudah diberkati, orang yang kehidupannya melimpah bisa jadi juga meninggalkan Tuhan. Nah ini harus kita jaga keseimbangannya, kestabilannya. Jangan sampai saudara, wah saya tidak ada masalah. Kemudian sudah semuanya berjalan lancar, bisnis, usaha,
semuanya berjalan lancar. Sehingga saudara, enggak apa-apa pergi ke gereja. Aman kok, enggak perlu pertolongan Tuhan lagi. Aman kok. Saudara, ini satu situasi yang juga berbahaya dan harus kita hindari. Jadi orang yang meninggalkan Tuhan bukan karena ada pergumulan saja. Tetapi bisa jadi saudara, karena faktor saudara diberkati atau melimpah juga bisa meninggalkan Tuhan. Nah, 1 Tawarik pasal 16 ayat 28 sampai 29. Saya baca terjemahan lamanya supaya lebih jelas lagi. Ya, saya bacakan buat saudara. Berilah kepada Tuhan, hai segala bangsa manusia, ya. Berilah kepada Tuhan hormat dan puji. Berilah kepada Tuhan hormat namanya. Bawalah akan persembahan dan datanglah kamu menghadap hadiratnya. Sembah sujudlah kepada Tuhan serta berpakaiankan ke pakaian hari raya yang suci. Saudara, saya yakin saudara bahwa ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa kita menyembah Dia saudara sebagai syarat mutlak bahwa Dia memang layak untuk disembah. Kenapa saya harus menyembah Dia? Karena memang Dia layak. Haleluya. Dia pantas untuk disembah saudara. Itu yang menjadi alasan utama saudara. Sebab banyak orang saudara yang sampai saat ini bertanya-tanya gitu ya. Kenapa saya harus memuji menyembah Tuhan? Saya dulu juga gak ngerti saudara ya. Kok kita memuji menyembah Tuhan, melompat-lompat suruh naikkan. Karena saya berasal dari Kristen KTP juga saudara. Saya tidak ngerti kenapa kita harus bersorak, kenapa kita harus memuji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya Daud tahu akan hal ini ya. Rahasia dia hidupnya saudara untuk terus melekat kepada Tuhan. Yaitu dia terus mengkoneksikan dirinya dengan Tuhan dengan apa saudara? Dengan memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Dengan memuliakan Sang Raja melalui apa? Melalui apa yang sudah Tuhan taruh dalam hatinya. Daud punya bakat yang luar biasa. Ya, dia seorang pemusik, dia seorang pemazmur juga saudara. Dan dia pergunakan bakat itu saudara untuk dia bisa terkoneksi terus dengan Tuhan. Ya bukan berarti saudara yang tidak memuji, tidak bisa nyanyinya mungkin fales, gitu aja udah fales ya. Apalagi nyanyi Pak. Kemudian tidak bisa memuliakan Tuhan. Bukan seperti itu saudara. Setiap kita diberikan anugerah untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Diberikan anugerah untuk memuliakan Tuhan melalui apa saudara? Hidup kita. Yang jelas begini saudara. Apapun alasannya saudara harus tetap bisa memuliakan Tuhan. Tidak ada yang menghalangi saudara bagaimana saudara bisa memuliakan nama Tuhan. Sebab Dia memang layak untuk dipuji. Nah, saudara perhatikan di sini bagaimana hal yang dibuat oleh Daud saudara. Ya, saya perlihatkan saudara, ini adalah ketika Daud memimpin sepasukan atau rakyat Israel saudara, dia menyiapkan 30.000 orang waktu kemenangannya atas orang Filistin. Karena tabut itu dulu pernah dirampas oleh orang Filistin dan Daud ingin memindahkan tabut itu ke Yerusalem kembali. Apa yang dia lakukan saudara? Dia benar-benar all out buat ini. Menyiapkan 30.000 orang untuk mengangkut hanya satu tabut. Wow, ini satu hal yang memang Daud tahu persis bahwa ini sesuatu yang besar dan luar biasa. Bahkan saudara, di tiap 6 langkah pengusung tabut itu melangkah saudara. 6 langkah dia persembahkan korban sembelihan. Dipotong korban saudara. Setiap 6 langkah. Berapa kambing domba waktu itu yang dipersembahkan saudara. Dan apa yang terjadi saudara? Ketika tabut ini saudara sempat jatuh gitu ya. Terpleset karena pengangkutnya mungkin tidak sigap. Maka tabut ini saudara dipegang oleh Usa pada waktu itu kalau tidak salah. Sehingga saudara Usa mati waktu itu karena tidak menghargai. Dan tabut ini dititipkan di rumah Obed-Edom. Nah waktu dititipkan di rumah Obed-Edom, rumah Obed-Edom diberkati sekali. Dan Daud tidak mau tabut itu tinggal terus di sana. Dia membawa kembali saudara. Tabut itu ke Yerusalem. Kembali dia persiapkan hal-hal yang terbaik untuk membawa tabut dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem, ke kota Tuhan pada waktu itu. Dan apa yang terjadi saudara? Waktu dia membawa kembali dari rumah Obed-Edom. Dia menari-nari di depan tabut itu. Berjalan bahkan seperti orang gila saudara ya.
Dan dia tidak malu saudara. Dia lakukan itu untuk Tuhan. Bahkan dia melupakan dirinya. Dilihat oleh rakyatnya. Mungkin seperti orang yang tidak waras saudara. Tetapi dia lakukan untuk itu. Karena apa saudara? Mikal istrinya yang yaitu anak Saul. Melihat kelakuan Daud. Dan mengatakan ini seperti orang gila. Dan apa yang terjadi saudara? Ternyata saudara. Daud hanya satu yang dia mau kerjakan. Yaitu memuliakan nama Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara? Saya baca ya. Di dalam ayat yang saya potong saja 2 Samuel pasal 6 ayat 2 Samuel pasal 6 ayat yang ke-17 dan yang ke-18 saya bacakan. Tabut Tuhan itu dibawa masuk lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Saudara yang kasih Tuhan, wow, ini yang dilakukan oleh Daud ketika mengusung tabut Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara? Apa yang dilakukan Daud mendatangkan berkat atas Israel. Mendatangkan berkat atas bangsa Israel saudara. Saudara saya mau katakan begini. Bagaimana saudara bisa memperlakukan atau memuliakan Tuhan dengan baik. Maka itu adalah kesempatan juga untuk membuka pintu anugerah, pintu berkat terbuka atas kehidupan kita. Jadi seberapa besar saudara memperlakukan atau meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan. Maka seberapa besar juga Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Ada banyak orang saudara ketika diberikan anugerah gitu ya untuk memuji dan menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, menyia-nyiakan hal seperti itu saudara. Sehingga apa yang terjadi? Berkat itu seperti terhalangi saudara dalam kehidupan kita. Hanya satu saudara, memuliakan Tuhan pada waktu itu. Saya berdoa saudara jemaat Tuhan di tempat ini tahu caranya menghargai Tuhan. Amin. Tahu caranya menghormati hadirat Tuhan saudara. Tahu caranya menghargai bagaimana kesempatan buat kita untuk bisa memuliakan nama Tuhan saudara. Sehingga itu akan menentukan juga berkat yang akan engkau terima. Haleluya. Saya berdoa saudara. Jemaat Tuhan di tempat ini akan senantiasa hidup bagaimana mempermuliakan nama Tuhan. Saudara diberi kesempatan untuk melayani itu adalah kesempatan yang besar. Amin. Satu anugerah, privilege, satu kelebihan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita saudara. Karena banyak orang tidak melihat hal ini. Wah hari Minggu ke gereja lagi gitu ya. Melayani lagi. Jadi asyir lagi dan seterusnya saudara. Saudara, saya berdoa sampai paradigma berubah dalam kehidupan kita. Bahwa apa yang kita lakukan untuk Sang Raja, itu akan menentukan juga berkat Tuhan turun atas kehidupan kita. Makanya saudara kalau saya memuji menyembah Tuhan, saya tidak malu saudara dilihat orang. Masih toleh kanan toleh kiri, yang lain tepuk tangan saya ikut tepuk tangan. Tidak saudara. Daud waktu itu menari-nari seperti orang gila saudara. Bahkan dia di gambar ini telanjang saudara. Karena dia tahu saudara. Dia sedang menyembah Raja. Di atas segala Raja. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Ayo saudara mulai kita menghormati Tuhan. Lebih daripada segalanya. Amin. Haleluya. Kalau saudara datang ke tempat pesta gitu ya. Saudara pasti akan berpakaian yang bagus. Ya. Apalagi pesta pernikahan gitu kan. Saya sering kali pangling gitu ya. Kalau ketemu orang di sebuah pesta pernikahan. Atau ada kunjungan pejabat. Biasanya gitu saudara. Saya lihat dari belakang. Kok kayak anak muda. Oh ternyata si A gitu ya saudara. Loh saya pikir siapa? Oh Pak ini Pak saya jam 5 mulai acaranya. Jam 3 Pak saya sudah maca gitu saudara ya. Karena apa? Karena memang itu acara sangat penting gitu saudara ya. Acara sangat ditunggu-tunggu. Saudara masakan kita untuk Tuhan kalah dengan hal-hal yang duniawi seperti itu. Saya bersyukur saudara jemaat Tuhan di tempat ini menyiapkan hati dari rumah. Amin. Untuk bertemu Sang Raja. Ini adalah waktu yang terbaik. Amin.
untuk kita diberi kesempatan memuliakan Sang Raja. Sebab memang dia layak untuk dipuji. Dan kalau saudara menempatkan bagaimana Tuhan itu seperti Daud menempatkan Tuhan, maka saya yakin seperti firman Tuhan berkata, diberkatinya lah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Di rumah Obed-Edom ada tabut. Rumah Obed-Edom diberkati. Gereja ini saudara bertumbuh, berkembang menjadi gereja yang kuat. Bukan karena kehebatan kita, tapi karena kita menghormati hadirat Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Menghormati Tuhan saudara, bukan yang lain. Kita renovasi bukan untuk show gitu ya. Bukan untuk mempertontonkan kemewahan, kehebatan, tidak saudara. Yang kita lakukan hanya satu. Nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Nah yang kedua begini saudara. Kenapa kita harus memuliakan nama Tuhan? Karena apa? Karena kita diciptakan Tuhan sangat mulia dan berharga. Mazmur 139 ayat 13 sampai 14 saya bacakan buat saudara. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara, tahukah kita saudara, kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Katakan bersama saya, serupa dan segambar dengan Tuhan. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang diciptakan serupa dengan Allah, saudara ya. Maka saudara, kita ini adalah orang-orang yang istimewa. Bahkan Tuhan katakan, Tuhan sendiri yang menenun kita di kandungan ibu kita, saudara. Ya, Dia sendiri yang merangkai kita, saudara. Bukan yang lain. Karena Dia tahu persis saudara bahwa Dia ingin menciptakan blueprintnya Dia saudara. Dan dipergunakan apa saudara? Untuk memuliakan Sang Raja. Bahkan ayat lain mengatakan saudara bahwa kita ini adalah biji mata Tuhan. Ya. Saudara kalau biji mata saudara ya diganggu gitu ya. Maka saya yakin saudara pasti akan marah, ya. Orang pacaran saudara, ya kalau kebentur gitu ya dengan kesenggolan dengan sikunya, mungkin telinganya, enggak masalah saudara. Tapi kalau biji matanya saudara sudah kebentur, kesenggol saudara dengan kuku dan lain sebagainya, itu pasti marah besar saudara. Karena apa? Kita tahu berbicara tentang biji mata itu adalah berbicara tentang indera penglihatan yang sangat-sangat penting saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ayo sadarlah saudara bahwa engkau sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Setiap kita saudara diciptakan serupa dan segambar dengan Dia saudara. Sehingga begini saudara, semua wanita di tempat ini cantik-cantik. Haleluya. Semua pria di tempat ini ganteng-ganteng. Ya, tidak ada yang tidak cantik. Tidak ada yang tidak ganteng. Semuanya cantik dan ganteng-ganteng saudara ya. Karena apa saudara? Kita diciptakan serupa dengan segambar dengan Tuhan kita. Sadari saudara, siapapun kita. Ya, seperti pujian mengatakan hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Kita diciptakan dengan berbagai macam suku, bangsa, bahasa, saudara. Itu adalah sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Ya, saya bangga saudara dengan dengan kondisi fisik saya sekarang ini saudara. Cukup bangga karena apa saudara? Gini-gini saudara, ini tenunannya Tuhan. Amin. Tenunannya Tuhan. Saudara kalau Tuhan menenun seperti prinsip daripada Pak Arifin juga bagikan. Yang dihadapi oleh Ayub itu, kesakitan penderitaan itu datang dari iblis. Tuhan tidak pernah izinkan kesakitan penderitaan alami saudara. Makanya saudara kalau Tuhan yang merangkai itu pasti baik adanya. Mungkin saudara punya kekurangan. Percayalah itu baik adanya saudara. Dan itu untuk apa? Memuliakan nama Tuhan. Dipergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan masing-masing kita punya kelebihan, punya kekurangan. Saya bukan berarti saudara tidak ada kekurangan. Saya ada kekurangan juga. Tapi bagaimana saya memanfaatkan kelebihan saya saudara. Untuk memuliakan nama Tuhan. Saya yakin setiap kita punya kelebihan masing-masing. Amin. Ya seperti Pak Theophilus bagikan kemarin.
Di tempat ini masing-masing diberi kepercayaan untuk melayani dalam bidangnya masing-masing. Ya, ada tarik suara, pemusik, usher, ada penyandang dana, ada orang yang menjadi pendoa, saudara. Ada orang yang bisa melayani orang lewat konseling dan lain sebagainya. Dan itu semuanya upahnya sama. Amin. Jangan pikir saudara, Pak Herman ini nanti di sorga posisinya paling tinggi. Enggak, saudara. Saya rendah di sorga. Enggak. Kalau kita mengerti, saudara, akan memuliakan nama Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Ketika kita lakukan dengan benar, maka upahnya sama, saudara, di sorga. Amin. Jadi saudara jangan memandang rendah hidup kita. Kita benar-benar bernilai di mata Tuhan. Amin. Saya tidak seperti yang lain dan saya cukup bangga, saudara. Makanya saudara, ayo ojo dibanding-banding ke ya. Jangan saudara banding-bandingkan hidup saudara dengan orang lain. Wah, saya pun saudara, saya tidak bisa membanggakan diri. Karena di atas saya masih ada orang yang lebih lagi. Yang di atas saya masih ada yang lebih lagi. Dan seterusnya, saudara. Dan saudara jangan katakan, oh dia lebih hebat, dia lebih luar biasa. Enggak, saudara. Kita sama hebatnya. Kita sama pentingnya di mata Tuhan. Kita sama berharganya di mata Tuhan. Sehingga di sini saudara enggak ada yang merasa kecil hati. Amin. Semuanya berfungsi, semuanya punya nilai, semuanya berharga, dan semuanya Tuhan berkati secara luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, Yesaya 43 ayat 6 sampai yang ke-7 saya bacakan buat saudara. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah kepada selatan. Jangan tahan-tahan, bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk apa? Kemuliaanku yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jadi kita ini diciptakan untuk apa? Dengan nilai yang tinggi untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara, mungkin saudara punya kelemahan, punya kekurangan dalam banyak hal, saudara. Tapi jadikan itu sebagai alat untuk memuliakan nama Tuhan. Saya dulu saudara termasuk orang yang gagap. Memulai pelayanan saudara, waduh, kacau balau saudara ya. Ngomong di depan enggak bisa saudara. Nah, cara memuliakannya begini saudara, teruslah belajar. Sehingga saudara, orang kalau melihat saya hari ini berbeda dengan yang dulu gitu ya. Dan teman saya lihat seperti itu saudara. Saya minta kepada Tuhan, Tuhan berikan aku kecakapan, aku enggak pandai, aku nih orang yang biasa-biasa. Sampai teman saya satu kali heran begini saudara. Karena saya minta itu kepada Tuhan. Momen saya waktu saya ada pertemuan di Bali saudara. Saya minta juga didoakan saudara. Oleh hamba Tuhan. Saya lupa saudara hamba Tuhan yang mendoakan saya karena dalam pertemuan itu. Pulang-pulang saudara, seperti urapan yang mengalir saudara. Sehingga saudara saya bisa melayani Tuhan. Dan teman saya sempat heran. Lu sejak kembali dari Bali dia bilang gitu. Lu beda sekarang gitu ya. Oh amin, puji Tuhan. Haleluya. Karena apa saudara? Kita mau nama Tuhan dipermuliakan. Jadi bukan alasan kelemahan saudara menghalangi saudara untuk memuliakan nama Tuhan. Justru begini saudara, di dalam kelemahan saudara, ketika saudara mau berubah dan saudara mau ada mujizat di dalamnya, maka saudara dapatkan itu dan saudara, orang akan melihat, oh ini karena Tuhan dia bisa menjadi orang yang luar biasa. Padahal dulu dia bukan orang yang luar biasa. Dulu dia penuh dengan kelemahan, tetapi dia menjadi luar biasa. Itu tujuannya saudara. Makanya Tuhan katakan begini saudara, ketika ketemu dengan orang yang sakit, banyak orang menuduh begini, wah ini berarti karena gara-gara kesalahannya, ya, gara-gara iblis. Tapi Tuhan jawab satu hal saudara, bukan karena iblis, bukan karena kesalahannya juga, tapi karena namaku akan dipermuliakan melalui sakit penyakit ini. Ayo saudara, jangan hidup seperti orang-orang yang lama. Wah saya memang kelemahannya begini pak. Saya memang orangnya temperamental pak. Saya orangnya tidak sabaran. Ya sampai tua saya tidak sabaran saudara. Saya mau katakan begini, jadikan itu alat untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga orang bilang begini, dulu nih orangnya kurang sabar loh. Temperamental, mudah marah. Sekarang dia berubah. Ini baru orang yang memuliakan nama Tuhan. Ini maksudnya saudara ya. Jadi saudara memuliakan nama Tuhan karena kita diciptakan berharga.
Saya yakin saudara, jemaat Tuhan di tempat ini akan semakin hari semakin menunjukkan perubahan demi perubahan dalam kehidupannya. Amin. Dan menjadikan kelemahan kita, kekurangan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Karena banyak orang saudara hidup di dalam kekurangan, dalam kelemahan bukan untuk memuliakan nama Tuhan. Justru saudara mengecewakan Tuhan. Padahal saudara, kalau itu kita jadikan untuk memuliakan nama Tuhan, itu dahsyat dan luar biasa. Dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan kelemahan, dia tetap memuliakan nama Tuhan. Itu akan bisa membawa orang untuk datang kepada Tuhan. Amin. Saudara lagi pergumulan berat nih yang saudara hadapi. Tapi saudara tetap setia. Saudara justru kata-kata saudara keluar hal-hal yang membangun. Itu pun memuliakan nama Tuhan. Sehingga orang lain, walaupun orang ini penuh dengan persoalan, tapi dia tetap sabar. Kata-katanya itu benar-benar membangun. Dan tidak ada kata-kata yang menyesali dirinya. Justru menasehati. Wow, itu luar biasa. Ayo saudara, jadikan hidup kita menjadi orang-orang yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Nah, yang ketiga saudara, yaitu karena kita sudah diselamatkan. Ingat saudara, bahwa kita ini datang di tempat ini bukan untuk diberkati, ya, tetapi karena kita sudah diberkati. Kenapa kita memuliakan nama Tuhan? Karena kita sudah diberkati, sudah diselamatkan. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 katakan demikian. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu juga untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Saudara yang kasih Tuhan, satu anugerah saudara di mana kita dipilih, diselamatkan dari sekian banyak miliaran orang di muka bumi ini saudara. Kita menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Kenapa sih Tuhan tidak menyelamatkan semuanya? Ya karena yang lain tidak mau diselamatkan. Karena manusia punya kehendak bebas. Namun kehendak bebas yang dalam diri kita saudara, kita taklukkan kepada kuasa Tuhan. Sehingga kehendak bebas kita singkirkan dan kita mau kehendak bebas kita takluk kepada kuasa Tuhan untuk menyembah Yesus. Sehingga kita menjadi orang-orang yang diselamatkan saudara. Banyak orang di luar sana ditawarkan, ayo pergi ke gereja, datang ke gereja, percaya Yesus dan lain sebagainya. Tidak mau saudara. Karena apa? Karena mereka punya kehendak bebas untuk memilih. Dan banyak orang saudara memilih justru untuk kebinasaan. Dan banyak orang yang duniawi hidupnya sekarang menganggap kita ini bodoh. Ya, kita ini orang-orang yang tidak akan menikmati dunia, saudara, ya. Akan ketinggalan dengan kebahagiaan atau kekayaan yang ada di dunia ini, saudara. Tapi saudara, kita adalah orang-orang yang menentukan pilihan hidup kita. Untuk apa saudara? Untuk menyembah Sang Raja. Sehingga saudara datang di tempat ini. Jadi saudara, ketika ada seorang diinjili ya, dia katakan begini saudara. Teman saya pernah nginjili seorang bule di Kute ya, di Bali sana. Dia injili orang lagi mau menikmati kesenangan dunia, ya pantai saudara ya. Siapa sini pernah ke Kute? Wah, ya tahulah seperti itu saudara. Dia nginjil di sana. Dan apa yang dijawab oleh bule itu saudara? Saya tidak saatnya saya bertobat. Biarlah Yesus buat kamu. Titik. Wow, saudara ya. Jadi saat ini saudara ada banyak orang ingin menikmati kesenangan dunia. Dan ada orang yang diinjili begini saudara. Wah, saya sudah ditentukan untuk tidak diselamatkan. Saudara kasihan Tuhan. Nah, kehendak bebasnya itu yang dipakai saudara. Tapi kita yang punya kehendak bebas, kita tundukkan kepada kuasa Tuhan. Sehingga yang terjadi begini saudara. Kita berani berkata bahwa saya dari dahulu sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang diselamatkan. Saudara, ini penting buat kita. Karena apa? Karena banyak orang saat ini saudara mengabaikan apa yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Padahal saudara semuanya menuju kepada kebinasaan. Tapi kita mau saudara diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga kita datang memuji dan menyembah oleh Tuhan. Saudara bersyukurlah jadi orang-orang percaya. Amin. Coba toleh kanan kiri saudara. Bersyukurlah jadi orang-orang percaya. Ya,
yang semakin hari semakin diperbaiki, semakin hari saudara semakin disempurnakan. Ya, nanti dalam kesempatan lain saya akan berbicara bagaimana kehidupan kita memuliakan nama Tuhan juga harus berbuah dan berubah, saudara. Itu yang bisa memuliakan nama Tuhan. Kalau sepanjang itu tidak terjadi, saudara, maka kita tidak akan bisa memuliakan nama Tuhan. Kalau tidak memuliakan nama Tuhan, saudara, berarti kita sedang menyakiti hati Tuhan. Jadi orang percaya ya tetap seperti dulu, tidak berubah hidupnya. Jadi orang Kristen sudah umurnya bahkan melayani di mimbar, saudara. Tidak pernah berubah hidupnya, saudara. Justru Tuhan tidak disenangkan. Tuhan hatinya sedih, saudara. Ya. Makanya saudara di banyak hal saudara, dalam banyak firman yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Sebenarnya begini saudara, saudara sedang disempurnakan. Amin. Untuk kembali kepada fungsinya masing-masing. Ya, kembali kepada tupoksinya masing-masing. Kira-kira begitu saudara. Istri seperti apa di hadapan suami. Suami seperti apa di hadapan istri dan anak-anak. Dan seterusnya saudara. Sehingga saudara, kita tidak saling berbenturan satu dengan yang lain. Dan kalau ini kita lakukan saudara, saya yakin kehidupan kita akan semakin memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan saudara. Jadi kita ini saudara diselamatkan oleh Tuhan. Nah, saya baca dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 20 dan kemudian 1 Tesalonika 5 ayat 9. Demikian, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kemudian 1 Tesalonika 5 ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan sudah menyelamatkan kita, saudara. Saudara, mujizat terbesar dalam kehidupan kita bukan saat kita dapat rumah, bonus, naik jabatan, ya, dapat cuan banyak, saudara. Itu kecil, saudara ya. Yang paling penting kita diselamatkan oleh Tuhan. Karena begini saudara, percuma saudara diberkati keuangan secara luar biasa, kalau hidup saudara tidak diselamatkan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Saudara, yang Tuhan mau saudara hidup kita diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Boleh enggak kaya? Boleh, sangat boleh. Diberkati oleh Tuhan, boleh sekali saudara. Dan itu menjadi doa saya. Dan itu juga menjadi doanya Tuhan. Ya, Tuhan Yesus kepada kita. Supaya kita diberkati, hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam kelimpahan. Sebab dia rela yang dari kekayaannya meninggalkan kekayaannya turun menjadi seorang hamba, menjadi yang miskin. Supaya kita diperkaya di dalam Tuhan. Sangat boleh saudara. Tetapi pertanyaannya begini. Apakah kita sudah termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan? Itu pertanyaan yang besar. Sampai hari ini saudara. Kalau saudara merenungkan kata-kata ini. Maka saya percaya begini. Kita terus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Ya, setiap hari Minggu selalu ibadah. Tiap hal-hal yang menyangkut kerohanian selalu ingat Tuhan saudara. Sehingga kita terus terkoneksi dengan Tuhan. Saya percaya saudara bahwa kita sangat bersyukur dari sekian banyak orang yang sudah mendengar nama Yesus. Saya yakin begini saudara. Mereka sudah tahu siapa Yesus. Orang yang tidak percaya kepada Yesus. Sudah tahu siapa Yesus. Yesus pembuat mujizat. Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Ayatnya pun menyatakan ya dalam sini saudara, Roma pasal 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Sudah tahu saudara. Cuma mereka tidak mau buka hati, itu saja saudara. Banyak orang sudah bertemu dengan Tuhan. Dan sudah terima pewahyuan ini bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi mereka tidak mau untuk menyembah dia. Mereka kehilangan kesempatan. Tapi kita bersyukur saudara. Kita ingat saudara, bukan karena keputusan kita sendiri loh. Kita pun percaya kepada Yesus, mengaku dengan lidah kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu pun oleh karena Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita bersyukur sekali saudara. Ini jarang sekali orang bisa terima ini. Saudara nanti akan bisa buktikan mana yang diselamatkan, mana yang tidak. Mana yang kambing, mana yang domba. Mana yang gandum, mana yang ilalang. Karena Tuhan bilang saudara, kalau engkau mau tahu yang benar, bukan saat ini.
Tetapi nanti saudara, engkau akan tahu kebenaran. Ya, sama-sama bertumbuh. Tapi saudara, nanti akan masa penampian terjadi saudara. Tuhan akan pisahkan mana yang gandum, mana yang ilalang. Saya berdoa saudara, jemaat Tuhan di tempat ini adalah gandum yang akan menikmati kasih karunia daripada Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi saudara, ayo jangan pernah ragu saudara. Dan teruslah memuliakan nama Tuhan. Bersyukurlah saudara menjadi bagian orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Sekalipun saudara keadaan dunia kita tidak seperti orang yang lain. Ya, saya melihat saudara orang sekarang ini sudah tambah gila gitu ya. Sudah tambah enggak karu-karuan saudara kehidupan duniawinya. Ya, banyak sekali saudara, waduh maaf, dari pejabat semuanya saudara sudah enggak ada lagi istilahnya takut Tuhan. Karena uang berbicara saudara ya. Uang berbicara, itu memang firman Tuhan bilang bahwa kesaingannya Tuhan itu cuma satu, mamon. Ya, mamon saudara. Dan sekarang sedang terjadi hal-hal seperti itu. Tapi saya berdoa saudara jemaat Tuhan di tempat ini tetap cinta Tuhan. Kita bersyukur menjadi orang-orang yang diselamatkan. Haleluya. Kita pujikan pujian tadi, saya minta nada A ya. Haleluya. Sebab kau besar. Oke, kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Saudara sembah dia sebab dia layak dipuji. Ya, sembah dia saudara sebab memang dia Allah yang sudah menciptakan kita sebagai ciptaan yang sangat mulia dan berharga. Dan sembah dia saudara, muliakan dia karena kita sudah diselamatkan. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. Yes Lord, come on everybody say, there is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like. Come on church, sing this song. For you are great, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. Yes Lord, amen. There is no one. Sebab kau besar Tuhan, sebab kau besar, perbuatan-Mu aja tiada seperti-Mu Tuhan. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Mari sekali lagi katakan, sebab kau besar, haleluya. Sebab kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti tiada seperti-Mu Tuhan. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Mari tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sorak kemenangan, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan muncul kesadaran dari hati kami masing-masing untuk memuliakan Tuhan. Kesadaran bahwa apa yang kami lakukan adalah satu anugerah yang besar buat kami. Kami bisa memuji, memuliakan nama Tuhan.
Sebab Engkau memang layak untuk disembah. Seperti halnya Daud menempatkan Tuhan tinggi di atas segala-galanya. Amen. Sebab dia tahu rahasia kemenangan dan berkat turun atas Israel itu adalah ketika dia memuliakan nama Tuhan. Dan selanjutnya Tuhan mau kita memuliakan Tuhan karena kita benar-benar diciptakan mulia dan berharga di mata Tuhan. Kita adalah milik kesayangan Tuhan, biji mata Tuhan. Kami bersyukur Bapa, apapun yang sedang kami alami, Engkau sedang menenun kami menjadi indah di hadapan-Mu. Dan kami tahu juga Tuhan, kami sudah menjadi orang-orang yang diselamatkan. Dan kami sepatutnya bersyukur, sebab dari sekian banyak orang tidak diselamatkan oleh karena mereka menolak Engkau. Tapi kami memiliki diberikan anugerah oleh Roh Kudus untuk percaya kepada Tuhan dan menjadi orang-orang yang diselamatkan, menjadi bagian daripada sorga, menjadi bagian daripada warga kerajaan sorga. Kami bersyukur Bapak, berkati umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati, katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan, saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya percaya ada anugerah dan satu kehormatan juga kita bisa berada satu meja, satu hidangan dengan Tuhan untuk siap menerima kasih karunia. Dan kembali Tuhan ingatkan akan perjanjiannya yang kekal bagi kita semuanya. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa, layakkan kami yang melayani maupun yang kami yang dilayani yang mengikuti ibadah ini secara online. Kasih karunia yang Tuhan berikan tidak bisa dibatasi oleh ruang, oleh tempat. Oleh karena itu kami berdoa, biar kami juga mengalami mujizat daripada Tuhan ketika kami menikmati perjamuan kudus hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Saya minta melebihi kepala tanda saudara, dan saya menghargai korban Kristus di kayu salib. Dan ketika saudara mengangkat roti ini, saudara melihat Yesus yang menderita, disalibkan, dianiaya, disiksa, dan Dia alami untuk kita semuanya agar kita diselamatkan. Bersyukur saudara bahwa penderitaan yang kau alami saat ini Tuhan akan menolongmu dan memberkatimu. Kami bersyukur kami bisa mempermuliakan nama Tuhan juga melalui penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi. Percayakah saudara bahwa roti di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawanmu. Dengan penuh pengucapan syukur kami mengangkat cawan ini. Dan biarlah ini mengingatkan akan perjanjian yang kekal, di mana ketika darah itu tercurah, darah itu mengampuni, menyucikan dosa kami. Darah itu juga sebagai meterai bahwa kami adalah anak-anak Allah. Dan darah itu juga Tuhan menjadikan kami disembuhkan. Kami bersyukur. Bukankah cawan pengucapan syukur di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari letakkan cawanmu. Saya mengajak kita mengucap syukur buat kesembuhan, buat anugerah, buat kasih karunia yang Tuhan sudah nyatakan bagi kita. Kita kami bersyukur Bapa, kami boleh menikmati perjamuan kudus dalam hadirat-Mu yang akan terus mengingatkan kami akan perjanjian kekal yang Tuhan ikatkan bagi kami. Berkati setiap pribadi, berkati keluarga, berkati rumah tangga kami, berkati pekerjaan usaha, bisnis kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami sudah mendapatkan anugerah yang besar daripada Tuhan, yaitu keselamatan atas hidup kami melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Sungguh kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Ini menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Oleh firman-Nya malam hari ini, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita malam hari ini.
Terima kasih Pak Gembala, Bapak Pendeta Herman Lippi, firman-Nya sangat memberkati kami semua. Bapak, kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan sudah meneguhkan melalui hamba-Mu Bapak Gembala kami Bapak Herman Lippi, untuk kami boleh memuliakan nama-Mu lebih dari segalanya Tuhan. Pada hari ini kami membawa persembahan kami, mari Tuhan, kami percaya apa yang kami bawa ke hadapan-Mu ini Tuhan, biarlah dapat menjadi sesuatu yang berharga untuk tegaknya kerajaan-Mu di muka bumi ini, dan juga untuk mendukung renovasi gereja, pembangunan bait suci-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau membuka tingkap-tingkap langit untuk berkat-berkat tercurah atas kami semua, berkat jasmani, berkat rohani. Terima kasih Tuhan, kami akan membawa persembahan kami dengan sukacita, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang siap memberikan persembahan. Sama-sama kita katakan, amin. Iya. Selamat menabur di ladang Tuhan. Sambil menabur, mari kita menari buat Tuhan. Amin. Kulau amung rajaya, ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayam tentram, atiku rasa senang, saben dina kulangge gandha Gusti. Haleluya. Mari menari buat Tuhan. Amin. Gandha Gusti, gandha Gusti, gandha Gusti, gandha Gusti.
kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Tetap semangat ya. Haleluya, haleluya. Mari katakan bersama saya sungguh diberkati hari ini. Sekali lagi 2, 3, saya sungguh diberkati hari ini. Mari. Sungguh diberkati hari ini. Terima berkat Tuhan, biarlah engkau terus berjalan dalam kebenarannya. Dan percayalah Tuhan akan berjalan di depanmu sebagai penerobos. Dan ada kemuliaan Tuhan menyertai di barisan belakangmu. Amen. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak pernah turun. Tuhan akan mengubah duka citamu menjadi sukacita. Dan menjadi tari-tarian. Dan kagin kabungmu menjadi sukacita yang besar. Sebab ada Tuhan yang menyertai di dalam rumah tangga, usaha, bisnis, dan pekerjaanmu. Dan terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.